Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, aksi sigap dan humanis kembali ditunjukkan jajaran kepolisian. Personil Polres Ternate Polda Maluku Utara membantu evakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan di Pelabuhan Speed Ternate. Aksi sigap personil Polres Ternate bantu evakuasi ibu hamil di Pelabuhan Speedboat Kota Ternate. Kepedulian dan respons cepat ditunjukkan oleh personel Polres Ternate saat membantu seorang penumpang speedboat yang mengalami kontraksi dan akan melahirkan. Peristiwa ini terjadi di Pelabuhan Speed Ternate ketika ibu hamil tersebut dalam kondisi lemah dan kesakitan di atas kapal. Melihat situasi tersebut, petugas yang tengah berjaga langsung bergerak cepat memberikan pertolongan. Dengan sigap, personel kepolisian bersama warga sekitar mengevakuasi korban dari dalam speedboat menuju kendaraan untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian guna memastikan keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya. Aksi cepat dan kepedulian ini pun mendapat apresiasi dari masyarakat yang berada di lokasi. Kehadiran polisi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat benar-benar dirasakan secara nyata. Respons cepat dan tindakan humanis aparat kepolisian menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam berbagai situasi darurat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brikol Dewi melapor untuk Polri TV. Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Trismanto didampingi Wakapolda Kalbar dan Irwasda Polda Kalbar mengikuti Zoom meeting pembukaan Rakernis Pimpinan Bapak Kapolri bersama Divhumas Polri, Divkum Polri, Divpinter Polri, dan Divdik Polri di Geraha Katulistiwa Polda Kalbar. Kapolda Kalbar didampingi Wakapolda Kalbar mengikuti pembukaan Rakernis Divhumas Polri, Divkum Polri, Divpinter Polri, dan Divdik Polri yang dipimpin langsung oleh Wakapolri melalui Zoom meeting. Wakapolri mewakili Kapolri membuka secara resmi rapat kerja teknis atau Rakernis Gabungan Polri tahun 2026 di Jakarta pada Selasa 31 Maret 2026. Dalam amanat yang dibacakannya, Wakapolri menegaskan pentingnya penguatan tata kelola institusi agar seluruh fungsi pembinaan berjalan profesional, presisi, dan adaptif dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Fokus utama Polri tahun ini adalah percepatan transformasi digital melalui optimalisasi layanan super apps presisi serta penggunaan big data berbasis kecerdasan buatan. Wakapolri juga menyoroti pentingnya evaluasi penyidikan hukum dan perbaikan SOP pra-peradilan demi menjaga kredibilitas institusi di mata masyarakat. Selain itu, jajaran Polri diinstruksikan mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait kedaulatan pangan, energi, dan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Menghadapi tantangan musim kemarau panjang, Wakapolri meminta seluruh jajaran wilayah segera melakukan apel kesiapsiagaan bencana. Di bidang komunikasi publik, Divisi Humas diminta lebih proaktif dalam menangkal narasi negatif dan hoaks di media sosial. Menutup amanat tersebut, Wakapolri berpesan agar seluruh insan Bayangkara tetap solid dan tidak mencoreng institusi melalui tindakan oknum. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribda Syaila dari Divhumas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Pemirsa, Polda Sulawesi Tenggara menggelar penandatanganan Fakta Integritas Penerimaan Anggota Polri tahun anggaran 2026 dengan menekankan rekrutmen yang bersih dan transparan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dacara Polda Sulawesi Tenggara pada Selasa dipimpin langsung oleh Wakapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Gideon Aris Setiawan, serta dihadiri oleh para pejabat utama, panitia, peserta calon siswa, dan orang tua wali. Dalam arahannya, Wakapolda menyampaikan pesan Kapolda Sulawesi Tenggara agar proses seleksi dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Penerimaan terpadu anggota Polri meliputi seleksi Akpol, Bintara, dan Tamtama,
sebagai langkah strategis untuk menjaring calon terbaik secara terintegrasi dan efisien. Polri menegaskan tidak ada ruang bagi praktik percaloan, korupsi, maupun penyimpangan lainnya dalam proses rekrutmen. Seluruh peserta diminta mempersiapkan diri dengan jujur dan maksimal, sementara orang tua dihimbau untuk memberikan dukungan positif tanpa terpengaruh pihak tidak bertanggung jawab. Panitia dan pengawas diingatkan untuk menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas demi terwujudnya rekrutmen Polri yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Barat, pemirsa, Polres Bengkayang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat Polda Kalimantan Barat dalam dukungan program ketahanan pangan nasional. Dalam apel yang dipimpin Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto di lapangan Jana Nuraga, Mapolda Kalbar, Senin pagi, Polres Bengkayang menerima piagam penghargaan dan bendera emas jagung sebagai simbol keberhasilan. Polres Bengkayang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat Polda Kalimantan Barat dalam apel yang dipimpin oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto SIKMH di lapangan Jana Nuraga, Mapolda Kalbar. Polres Bengkayang menerima piagam penghargaan dan bendera emas jagung sebagai simbol keberhasilan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Penghargaan diberikan atas capaian Polres Bengkayang yang meraih peringkat pertama dari 13 Polres dalam program pemanfaatan lahan produktif gugus tugas Polri periode Februari hingga Maret 2026. Piagam diserahkan langsung kepada Kapolres Bengkayang AKBP Syahrul Awab sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi dalam mendukung program strategis nasional di sektor pangan. Berdasarkan hasil penilaian, Polres Bengkayang mencatat potensi lahan seluas 1.535 hektar dengan lahan tertanam mencapai 492,40 hektar atau 32,08% dari target serta meraih total 22 poin tertinggi. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi personel Polres Bengkayang bersama pemerintah daerah, instansi terkait dan para petani setempat. Penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif serta memperkuat peran Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dari Humas Polres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, program pencegahan stunting terus digencarkan Sidokes Polres Jemberana melalui inovasi Kita Besti atau kelas ibu dan balita bebas stunting. Kegiatan ini menyasar langsung masyarakat melalui edukasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi. Salam sehat, salam presisi. Kami dari Klinik Pratama Polres Jemberana hari ini akan melaksanakan giat cegah stunting melalui program Kita Besti. Kelas ibu dan balita bebas stunting. Kegiatan dilaksanakan di Desa Pangkung Dedari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana dengan memberikan edukasi kepada para ibu terkait pola asuh anak dan pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi para balita. Petugas juga melaksanakan kunjungan rumah kepada ibu pasca melahirkan dan bayi baru lahir untuk memastikan kondisi kesehatan tetap terpantau. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh meliputi kondisi ibu dan bayi, termasuk tanda vital, berat dan panjang badan, lingkar kepala hingga suhu tubuh. Edukasi juga diberikan terkait tanda bahaya masa nifas, perawatan bayi baru lahir, serta pentingnya pemberian ASI eksklusif sebagai langkah utama pencegahan stunting. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan normal tanpa faktor resiko stunting. Melalui program Kita Besti diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak terus meningkat demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan. Dari Humas Polres Jemberana, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Di Maluku Utara, pemirsa, aksi cepat dan penuh kepedulian ditunjukkan oleh personil Polres Ternate saat membantu seorang warga yang mengalami sesak napas usai turun dari speedboat di Pelabuhan Ternate. Aksi sigap dan humanis personel Polres Ternate membantu evakuasi penumpang yang mengalami sesak nafas di Pelabuhan Speedboat Kota Ternate. Aksi cepat dan penuh kepedulian ditujukan oleh personel Polres Ternate saat membantu seorang warga yang mengalami sesak napas usai turun dari speedboat di Pelabuhan Ternate.
Melihat situasi tersebut, personel yang sedang bertugas di sekitar pelabuhan langsung bergerak cepat mengevakuasi penumpang menuju mobil ambulans untuk dibawa menuju ke fasilitas kesehatan terdekat guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polres Ternate mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondisi kesehatan selama perjalanan laut, serta segera melapor kepada petugas apabila mengalami kondisi darurat. Dari Humas Polres Ternate melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brikol Dewi melapor untuk Polri TV. Pemirsa, personel Satgas Operasi Damai Kartens 2026 melaksanakan patroli dialogis dan pelayanan kesehatan di Distrik Sinak Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kegiatan dilaksanakan di GKI Jemaat Tabernakel dan wilayah Bukit Nanas dengan memberikan pemeriksaan kesehatan serta obat-obatan dasar kepada masyarakat. Personel Satgas Operasi Damai Kartens 2026 melaksanakan patroli dialogis dan pelayanan kesehatan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di GKI Jemaat Tabernakel dan wilayah Bukit Nanas dengan memberikan pemeriksaan kesehatan serta obat-obatan dasar kepada masyarakat. Kehadiran personel disambut positif oleh warga dan menjadi bagian dari upaya menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif melalui pendekatan yang humanis. Kepala Operasi Damai Kartens Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan bahwa kegiatan patroli dengan pelayanan kesehatan merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, Satgas Damai Kartens berharap dapat terus menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah pegunungan Papua Tengah. Dari tim Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali saja berikut ini.